Pernahkah kamu mendengar istilah satu jengkal dan satu hasta? Istilah tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, pengukuran dengan alat tersebut kurang efektif ya, mengingat jengkal setiap manusia itu berbeda-beda. Oleh karena itu, ilmuwan fisika membuat suatu alat ukur yang baku. Nah, berbicara tentang alat ukur, pada video ini kita akan belajar tentang pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pastikan kamu sudah siap untuk menerima materi hari ini ya. Dan bagi kamu yang belum menonton video aku yang sebelumnya tentang besaran dan satuan, boleh ditonton terlebih dahulu. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang telah ditentukan skala dan satuannya. Berbicara mengenai pengukuran, ternyata pengukuran terbagi menjadi dua macam, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Sedangkan pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Contohnya ketika kita membeli beras dan penjual mengukur massa dengan besaran kilogram dan gram atau tambahan dengan satuan lainnya. Oke teman-teman, berikut ini adalah contoh beberapa pengukuran yang ada di dalam ilmu IPA. Yang pertama yaitu pengukuran panjang. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang yang pertama adalah mistar. Mistar atau penggaris ini memiliki skala terkecil yaitu 1 mm. Yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter luar ataupun diameter dalam suatu benda. Dan jangka sorong ini memiliki ketelitian lebih baik daripada penggaris atau mistar. Dan yang ketiga yaitu mikrometerskop. Mikrometerskop memiliki ketelitian 0,01 mm. Biasanya mikrometerskop ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu kertas. Selanjutnya yaitu pengukuran massa. Untuk mengukur massa benda, biasanya digunakan alat yang disebut dengan neraca atau timbangan. Neraca memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu neraca pasar, neraca 2 lengan, dan neraca 3 lengan. Selanjutnya yaitu pengukuran arus listrik. Untuk mengukur suatu rangkaian listrik, biasanya digunakan alat yang disebut dengan amperemeter. Alat ini biasanya digunakan oleh para teknisi elektronik. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Dan yang terakhir, alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Berikut ini adalah tampilan dari besaran dan alat ukurnya. Terdapat macam-macam besaran dan satuannya serta alat ukur yang biasa digunakan oleh para ilmuwan ataupun masyarakat biasanya. Baik teman-teman, selanjutnya aku mau kasih tahu kamu cara menghitung pengukuran dengan menggunakan alat ukur mistar, jangka sorong, dan nanti selanjutnya adalah mikrometerskop. Namun yang pertama kita akan belajar untuk menghitung dengan menggunakan mistar atau penggaris. Aku yakin kamu pasti pernah dan sering mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, di sini aku kasih contoh ada sebuah pensil yang diukur dengan menggunakan penggaris. Maka berapakah panjang pensil tersebut? Kita lihat, karena di sini dimulai dari angka 0, lalu otomatis kita akan melihat panjang si pensil ini dari ujung pensilnya. Ujung pensil ini berada di titik yang garis yang ini nih. Nah, kalau kita lihat sini 2, sini 1, berarti sini berapa? Otomatis 9, karena ini 1 dan ini 9, ini 2, berarti hasilnya adalah 1,9 cm atau 19 mm gitu. Kalau menggunakan senti 1,9 ya, karena ini kita hitung setiap skalanya, ketelitiannya adalah 1 mm. Jadi kalau kalian menjawab menggunakan sentimeter benar atau menggunakan milimeter juga benar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan panjang dengan menggunakan jangka sorong. Di sini aku kasih contohnya langsung untuk perhitungan jangka sorong. Untuk jangka sorong, di bagian atas ini adalah dikatakan sebagai skala utama, sedangkan yang di bawah itu dikatakan sebagai skala nonius. Nah, bagaimana cara menghitung jangka sorong? Kenapa ada dua, atas dan bawah, beda dengan penggaris ya, atau mistar? Nah, caranya, kunci pertama adalah lihat dulu yang skala utama. Angka pertama di skala utama, ini adalah nilai dari skala utama. Berarti kita tulis dulu di awal. Skala utama.
skala utamanya adalah 3. Kita tulis 3 cm. Lalu skala noniusnya. Nah, di manakah? Apakah 0? Bukan. Tetapi lihat garis yang sejajar antara atas dengan yang bawah. Kalau kita lihat, yang sejajar adalah nilai ini nih. Nih. Yang sejajar nih. Nah, jika ini sejajar berarti nilainya berapakah ini? Kalau ini 0, ini 5, ini 10, ini 15, berarti setiap poinnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini skala noniusnya adalah 9. Jadi skala noniusnya adalah, karena tadi kita tahu jangka sorong memiliki ketelitian 0,1, otomatis skala noniusnya adalah 0,9. Jika sudah mengetahui skala utama dan skala noniusnya, hal ini bisa langsung teman-teman tambahkan loh. Jadi langsung ditambahkan. Ini sorry biar aku rapatkan ya biar enak. 0,9. Nah, 3 ditambah 9 adalah 12. Ini 1, berarti 1,2 cm. Selanjutnya kita akan menghitung dengan alat ukur mikrometer skrup. Nah, di sini sudah aku lihatkan agak berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi atas bawah, kalau mikrometer skrup itu kanan dan kiri, jadi dia bersebelahan. Untuk yang kiri itu dikatakan skala utama, sedangkan yang kanan itu skala nonius. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan jangka sorong, kita harus mencari dulu skala utamanya. Untuk mikrometer skrup, skala utama itu di sebelah kiri. Nah, di manakah? Kalau tadi sebelah kiri yang paling depan, kalau untuk mikrometer skrup itu di sebelah paling kanan. Berarti nilai yang paling kanan siapa? Yaitu 3 ini. Berarti skala utamanya adalah 3 mm. Lalu untuk skala nonius, yaitu yang berada di tengah-tengah dari skala utama. Nah, pada yang di tengah-tengah ini, yaitu nilainya adalah 10. Berarti skala noniusnya adalah 10 dikali, ingat bahwa mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Berarti dikali 0,01 sama dengan 0,1 mm. Nah, langsung kita jumlahkan saja. 3 ditambah 0,1 sama dengan 3,1 mm. Begitu. Jadi perbedaannya antara mistar, mikrometer, dan jangka sorong itu untuk mikrometer sendiri dari awal skala utamanya adalah sudah milimeter. Jangan sampai tertukar dan salah dalam satuan yang digunakan. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan materi pengukuran? Ternyata pengukuran itu tidak jauh dari kehidupan kita ya. Misalnya ketika kamu mengukur tinggi tubuh kamu, menimbang beras, menghitung lamanya air mendidih, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya belajar IPA itu sangat menyenangkan, karena IPA tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk meningkatkan pemahaman kamu, silakan jawab soal-soal yang ada pada akhir video ini. Jawaban dikirim melalui link yang ada di bawah ini ya. Nah, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.